Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Fahrul, Esteknes MBMD, salah satu tim dosen pengajar di program studi ilmu perawatan. Pada kesempatan semester 6 atau semester 2 ini, saya mengampu mata kuliah keperawatan dasar. Nah, salah satu capaian pembelajaran mata kuliah perawatan dasar ini yaitu tindakan kolaboratif pemberian obat. Ya, di sini saya menyarankan kepada peserta didik atau mahasiswa itu nanti tujuan capai pembelajarannya mahasiswa mampu memberikan tindakan asuhan perawatan secara kolaboratif dalam hal pemberian obat secara intravena dan secara subkutan, di mana mahasiswa mampu mengikuti standar operasional dan prinsip 5 benar dalam pemberian obat. Peserta atau mahasiswa mendapatkan materi secara teori, dilanjutkan praktek secara berkelompok di ruangan laboratorium atau hospital yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sidoarjo. Untuk lebih banyak waktu, kita langsung nanti praktek di hospital atau laboratorium yang ada di Sidoarjo. Bapak mendemonstrasikan untuk praktek yang pertama, yaitu tindakan kolaboratif berupa pemberian obat asuhan keperawatan. Pemberian obat yang pertama kita melalui intravena, ya. Melalui intravena, silakan dibuka panduan prakteknya untuk baca-baca, sekaligus nanti melihat Bapak untuk mendemonstrasikan untuk tindakan yang pertama ini. Baik, sebelum memulai tindakan, sesuai dengan prosedur praktek yang ada di laboratorium kita atau yang daftar SOP yang sudah ada dipegang, boleh sekarang dibaca-baca atau diperhatikan buku panduannya, ya. Yang pertama yaitu dimana kita itu ada fase orientasi. Tindakan pemberian obat melalui pemburuan atau intravena ini, adapun alat-alat yang kita siapkan, yang pertama tentu buku obat yang sudah diresepkan atau sudah ada catatannya di station sebelumnya. Yang kedua tentunya obat yang dibutuhkan sesuai pasien, ya. Misalnya ini obatnya untuk obat ini misalnya obat antibiotik, ya. Nah, dalam bentuk cairan, dalam bentuk sediaan sudah tidak perlu dicampur lagi, ya. Terus yang kedua alatnya yang dibutuhkan ada spet, ya. Dan yang kelanjutnya yaitu ada kapas alkohol, ya. Ada bagi instrumen, ada perlat, ya, ada hand spoon, ya, ada bengkok, dan ada kom steril, ya. Ini persiapan untuk pemberian obat secara intravena. Setelah kita siapkan obatnya, kita dekatkan kepada pasien. Oke. Lalu kita sebelum menyediakan obat tadi, kita seorang perawat tentunya tadi sudah cuci tangan. Tentunya kita memakai alat pelindung diri berupa handscoon sebelum melakukan tindakan. Setelah memakai handscoon, kita dekatkan alat ke pasien. Baik, Pak, sekarang saya akan memulai tindakannya. Nanti saya akan memberikan obat sesuai indikasi yang sudah diberikan oleh tim medis. Mohon kerjasamanya, Pak. Nanti saat saya memasukkannya agak terasa perih sedikit, itu memang reaksi dari obat tersebut, Pak. Sebelum melakukan tindakan, kita posisikan dulu si pasien senyaman mungkin atur posisi pasiennya. Setelah itu kita dekatkan alat, terus kita pasang perlat di daerah yang akan kita lakukan injeksi. Permisi, Pak, kita pasang pengalasnya, Pak. Baik, setelah itu ketika dipasang pengalas, kita tentukan daerah atau area yang akan kita tusuk untuk memberikan obat tersebut. Oke, kita pastikan di daerah sini, ya. Setelah itu kita dekatkan alat lagi. Kita bebaskan area yang akan diinjeksi atau disuntik, lalu kita usap dengan kapas alkohol untuk disinfektan.
Cara mengusapnya secara sirkuler atau hanya satu kali usapan ya. Oke, begitu. Tidak boleh di acak-acak usapannya. Setelah itu, kalau perlu, misalnya pembuluh darahnya tidak tampak, kita kesulitan untuk menghentikannya, kita bisa pasang tourniquet. Namun yang ini kita pembuluh darahnya cukup tampak ya, kita bisa langsung memposisikan. Baik Pak, permisi, kita akan menyuntikkan obatnya ke Bapak. Oke, untuk pemberian obat intravena ini, sudut yang perlu diperhatikan yaitu spet atau jarum suntik ini menghadap ke atas, yang lancipnya itu sudut kemiringannya 45 derajat. Kita suntikan di pembuluh darah yang sudah kita usap tadi, sudah kita pilih tadi, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan ya Pak. Oke. Setelah dipastikan masuk ke pembuluh darahnya, kita aspirasi atau kita tarik begini untuk memastikan. Kalau dia keluar darah, artinya jarum suntik atau spet yang kita suntikan ini betul masuk ke pembuluh darah sesuai harapan. Kalau sudah ada indikasi darah yang keluar, kita aspirasi tadi, langsung kita suntikan atau injeksikan obat yang sudah disediakan tadi sampai habis secara perlahan-lahan ya. Baik, sebelum mencabut atau mengangkat jarumnya, kita siapkan kapas alkoholnya sambil ditekan. Oke. Oke, ya. Oke, tahan sedikit. Selesai. Kalau sudah selesai penyuntikannya, kita rapikan pasien, angkat perlatnya, kita posisikan lagi ke semula posisi pasien senyaman mungkin, selimutnya kita pakaikan. Baik, untuk tindakan selanjutnya setelah kita melakukan tindakan pemberian obat tadi, kita evaluasi apa yang kita lakukan, misalnya dokumentasi berapa dosis yang kita berikan, tempat yang kita lakukan, dan evaluasi terhadap pasiennya juga. Bagaimana Bapak Aprianto setelah diberikan obat tadi? Memang tadi ada terasanya nih Pak ya, itu emang salah satu efek dari pemberian obat tersebut Pak. Mudah-mudahan setelah ini Bapak mendapatkan kemudahan atau kesembuhan sudah. Amin. Oke, baik, adik-adik, lanjut. Salah satu yang pertama, silakan siapa yang mau mencoba atau mendemonstrasikannya? Oke, silakan si Dela, silakan Dela untuk mencoba tindakan yang sudah Bapak simulasikan tadi. Sekarang giliran si Dela untuk melakukan prakteknya. Setelah disiapkan spet dan obatnya, cari dulu area pembuluh darah yang akan dilakukan tindakan injeksi. Jika sudah ada pembuluh darahnya sudah nampak, maka kita ambil spet. Baiklah, selanjutnya lakukan injeksi dengan sudut 45 derajat dengan arah mata jarum menghadap ke atas. Tahan sedikit ya Pak, mungkin akan sakit. Terus lakukan aspirasi. Jika ada darah, maka berarti suntikan kita masuk, dan masukkan obat secara perlahan. Maaf ya Pak. Masukkan obat sampai habis. Terus jika selesai, ambil kapas dan cabut suntikan secara perlahan. Buang di bengkok. Baik, adik-adik, kita selanjutnya yaitu tindakan kolaboratif dalam hal pemberian obat atau terapi asal perawatan, yaitu melalui parenteral yang kedua, yaitu melalui subkutan atau yang di bawah jaringan lemak ya. Nah, alat-alatnya pada dasarnya sama seperti alat-alat yang diperlukan di tindakan intravena tadi, namun obatnya yang bisa berbeda dan lokasi dan cara penyuntikannya yang berbeda. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Dedi. Pada kesempatan ini saya bertugas untuk memberikan terapi tindakan kolaborasi, yaitu Bapak berhubungan gula darah Bapak tinggi. Ini ada terapi insulin yang akan diberikan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau Ibu bersedia, saya akan menyiapkan obat dan alatnya dulu ya. Oke, kita dekatkan alatnya. Pasien sudah bersedia. Sebelum melakukan pemberian obatnya, kita tentukan lokasi yang akan kita suntik atau yang akan kita injeksi. Terima kasih Bu. Kita akan
mencari lokasi yang akan disuntikan ya. Kita buka dulu bajunya, kita angkat, ikatkan dulu, pasang roller dari situ ya. Kita bersihkan atau disinfektan daerah yang akan kita suntik dengan sekali usap. Permisi Bu ya. Sudut kemiringan 45 derajat. Kita aspirasi. Kalau tidak ada darah yang keluar, artinya dia tidak masuk pembuluh darah, betul ini masuk intrakutan, subkutan. Lalu kita suntikan pelan-pelan obatnya. Setelah selesai, kita cabut jarum suntiknya secara perlahan. Tindakan, kita rapikan alat, rapikan pasien. Baiklah Bu, alhamdulillah tindakannya sudah selesai. Tadi sudah kita berikan obat terapi berupa insulin untuk membantu menurunkan kadar gula darah Ibu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kadar gula darah Ibu akan segera normal. Baik, setelah ini silakan ada mahasiswa serta praktek di laboratorium ini langsung mengikuti atau mencoba simulasi yang telah Bapak ajarkan tadi atau Bapak demonstrasikan tadi secara bergantian. Sekarang tadi sudah si Dela ya, sekarang lanjut ke Melka. Pertama itu kita lakukan alkohol swab dulu. Maaf ya. Selanjutnya siapkan suntikan yang berisi obat injeksi insulinnya. Lalu suntikan ke bagian deltoid dengan sudut 45 derajat. Disuntikan dengan sudut 45 derajat. Akan tangkap dulu rasanya. Saya bakal di sini. Nanti dulu ya, kita akan masukkan obatnya. Nanti berasnya kalau Lalu aspirasi. Jika tidak ada darah maka sudah masuk ke obatnya. Lalu suntikan obatnya secara perlahan-lahan. Setelah itu lepaskan suntikan dengan menggunakan alkohol swab secara perlahan-lahan. Baik Bu, tindakan telah selesai. Saya doakan supaya Ibu lekas sembuh ya Bu ya. Selanjutnya yaitu evaluasi.